Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami muji muliakan Engkau karena kasih setiamu yang selalu menyertai kami, melindungi kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai dan mengurapi kami. Biarlah Roh-Mu yang menyampaikan firman-Mu sehingga kami dapat mengerti ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini yang menjadi renungan buat kita tertulis dari kitab Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, topik renungan dalam satu minggu di minggu ke-10 setelah Trinitatis ialah merdeka dari perbudakan. Pada hari ini tanggal 17 Agustus negara kita merayakan kemerdekaannya yang ke-75. 75 tahun kita sudah merasakan kebebasan penjajahan. Kita sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan. Banyak pengorbanan anak-anak bangsa untuk merebut kemerdekaan itu. Kita harus menghormati dan mensyukuri hasil perjuangan mereka. Dan kemerdekaan itu harus diisi terus-menerus secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita merasakan kebebasan itu. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya dulunya kita semua telah diperbudak oleh dosa. Karena semua manusia telah berdosa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri oleh karena ia sudah diperhamba oleh dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati di kayu salib untuk membayar lunas utang dosa kita, membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dengan darahnya yang kudus, kita yang diperhamba oleh dosa telah dimerdekakan. Sekarang kita menjadi manusia merdeka dalam Yesus Kristus. Dosa telah ditaklukkan. Kita telah diselamatkan. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada saat ini, di mana firman Tuhan ini disampaikan setelah Yehuda pulang dari Babel sebagai orang merdeka. Pembebasan mereka adalah karunia Allah semata. Allah menggenapi janjinya. Mereka akan dikumpulkan dari segala bangsa untuk melihat kemuliaan Tuhan. Rencana Tuhan akan digenapi. Orang percaya dari segala bangsa akan berkumpul untuk kemuliaan Allah, karena mereka luput dari hukumannya. Orang percaya itu akan diutus memberitakan firman-Nya. Di mana di ayat 19 dikatakan, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek, dan Ros, ke Tubal, dan Yaman. Ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan belum pernah melihat kemuliaanku di antara bangsa. Kita adalah orang yang percaya yang sudah dipilih dan dimerdekakan oleh Allah. Kita dipilih, dimerdekakan untuk satu tujuan, akan memberitakan kabar sukacita
tentang Yesus Kristus kepada semua orang, kepada semua bangsa. Kita bertanggung jawab memberitakan sukacita, kebebasan itu kepada orang yang diperhamba oleh dosa, supaya mereka juga ikut merasakan kebebasan dari dosa, supaya mereka juga merasakan keselamatan dari Tuhan, dan mereka meninggalkan dosa-dosa mereka, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Mereka akan melihat kemuliaan Allah, mereka akan merasakan keselamatan itu. Kita sudah merasakan bagaimana indahnya, sejuknya yang telah dibebaskan, yang telah dimerdekakan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan tidak hanya kita saja, tetapi semua bangsa, seluruh bangsa yang belum merasakan keselamatan dari Tuhan, yang masih dalam perhambaan oleh dosa, yang masih dalam kegelapan, kita telah diutus orang yang percaya, orang yang sudah dimerdekakan, memberitakan kabar sukacita. Satu tujuan Tuhan memberikan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan kepada kita, supaya kita juga memberitakan kemerdekaan itu, keselamatan itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Dan semua bangsa akan melihat kemuliaannya. Dan setiap orang yang percaya akan melihat kemuliaannya pada akhir kedatangan Tuhan yang terakhir, pada saat Dia menghakimi seluruh dunia ini. Orang-orang yang telah dimerdekakan, yang telah mendapat keselamatan dari Tuhan, akan melihat kemuliaannya dan akan mendapat berkat Tuhan. Kita telah diutus untuk memberitakan keselamatan itu kepada seluruh bangsa, kepada orang-orang, dan terkhusus kepada anak-anak kita, supaya juga mereka percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan, telah membebaskan kita dari kuasa maut dan dosa. Itulah sukacita kita yang luar biasa. Kita bertanggung jawab untuk memberitakan itu kepada semua orang, bahwa kita tidak diperhamba oleh dosa lagi, sudah merdeka oleh karena Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya, nyawanya kepada kita. Kita dimampukan untuk menjadi pembawa sukacita kepada orang-orang yang masih dalam kuasa kegelapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang memeteraikan firman-Mu kepada kami. Tuhan telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah membebaskan kami dari perhambaan dosa, sehingga Tuhan menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami seorang yang percaya Tuhan akan memampukan kami memberitakan kabar sukacita kepada seluruh bangsa, agar mereka juga merasakan kebebasan dari dosa apabila mereka percaya kepada Tuhan. Inilah kami Bapa, biarlah kami mempergunakan kemerdekaan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, menyatakan kebenaran dan kebesaran Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati umat-Mu dan bangsa Indonesia ini, agar mereka bersyukur kemerdekaan yang sudah 75 tahun Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mengisi kemerdekaan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Indonesia